Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filipus Billy Putra Pradana dengan NIM 22940300. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Topik yang saya angkat adalah menuju kualitas SDM Indonesia yang unggul. Pengertian: sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Sumber daya manusia yang unggul adalah sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan yang lain, dapat mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang lainnya seoptimal mungkin. Dengan kemampuannya, sumber daya manusia yang unggul dapat mencapai prestasi untuk kemajuan diri, lembaga, bangsa, dan negara. Memiliki keunggulan yang dapat survive dalam kehidupan kompetitif karena memiliki banyak pilihan dan kecerdasan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Terdapat dua jenis sumber daya manusia yang unggul, yaitu keunggulan individualistik dan keunggulan partisipatoris. Kondisi SDM di Indonesia. SDM di era krisis ekonomi. Akibat krisis ekonomi pada akhir tahun 1997 yang melanda negara-negara di kawasan Asia, memberi pengaruh juga terhadap Indonesia. Kondisi ini turut memicu keterpurukan masyarakat Indonesia yang mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam kondisi krisis multi ekonomi ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi juga terus meningkat. SDM di era globalisasi. Ekonomi abad ke-21 yang ditandai dengan globalisasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritori negara. Globalisasi sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia, menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Indonesia di kancah persaingan global menurut World Competitive Report menempati urutan ke-45. Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Problem utama dalam pengembangan SDM di Indonesia adalah terjadinya misallocation of human resource. Banyak tenaga kerja dan lulusan terbaik perguruan tinggi yang masuk dalam sektor ekonomi yang justru menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makroekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Selanjutnya, usaha pengembangan kualitas SDM di Indonesia. Yang pertama, jalur pendidikan formal. Terdiri dari pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat sektor sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama dan atas, dan perguruan tinggi. Jalur pendidikan formal ini bertujuan untuk membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori dan logika, pengetahuan umum, kemampuan analisis, serta pengembangan watak dan kepribadian. Yang kedua, jalur latihan kerja. Jalur ini merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja. Tujuan latihan kerja ini adalah meningkatkan kemampuan profesional dan mengutamakan praktek daripada teori. Sistem latihan kerja dapat dipandang sebagai suplemen atau kelengkapan sistem pendidikan formal. Tegasnya, nilai-nilai masyarakat yang menyangkut sikap mental, moral, dan dedikasi seorang dikembangkan melalui sistem pendidikan formal. Sementara sikap mental, moral, dedikasi terhadap pelaksanaan tugas dapat dikembangkan melalui sistem latihan kerja. Pada dasarnya, nilai pengembangan bakat, kreativitas, inovasi, keterampilan, dan motivasi kerja ditumbuhkan di lingkungan pendidikan formal dan dikembangkan dalam proses latihan kerja. Yang ketiga, jalur pengalaman kerja, yaitu wahana di mana seorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerjanya dengan mengamati orang lain, menirukan, dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuninya. Dengan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, seseorang akan semakin mahir dalam melakukan pekerjaannya.
Di samping itu, akan dapat menemukan cara-cara yang lebih praktis, efisien, dan lebih baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, manfaat peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Manfaat bagi karyawan. Yang pertama, kejelasan relevansi pembelajaran sebelumnya, kemampuan untuk mentransfer keterampilan nilai dari kualifikasi yang diakui dan potensi pengembangan karir. Yang kedua, adanya kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan melalui akses sertifikasi nasional berbasis standar yang ada. Yang ketiga, penempatan sasaran sebagai sarana pengembangan karir. Yang keempat, kompetensi yang ada sekarang dan manfaatnya akan dapat memberikan nilai tambahan pada pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kelima, penilaian kinerja yang lebih objektif dan umpan balik berbasis standar kompetensi yang ditentukan dengan jelas. Yang keenam, meningkatkan keterampilan dan marketability sebagai karyawan. Selanjutnya, manfaat bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan yang dimiliki pelamar. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan difokuskan pada kesenjangan keterampilan dan persyaratan keterampilan perusahaan yang lebih khusus. Yang ketiga, akses pada pendidikan dan pelatihan lebih efektif dari segi biaya berbasis kebutuhan industri dan identifikasi penyediaan pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal berbasis kompetensi yang diketahui. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih reliabel dan konsisten. Selanjutnya, kesimpulan. Indonesia perlu mengupayakan sumber daya manusia yang unggul agar dapat bersaing dalam perekonomian global. Kondisi sumber daya manusia Indonesia saat ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan globalisasi, sehingga perlu adanya pembangunan dan perbaikan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Manfaat peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain pengembangan karir bagi karyawan dan peningkatan efektivitas bagi organisasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.